PT sudah, sekarang kasasi. Kasasi mereka. Nah, di kasasi ini berarti masih proses. Masih proses. Itu berapa lama tuh Bang biasanya untuk sampai? Baru dikirim dari sana itu bulan Maret. Bulan kemarin ya? Iya, April, Mei, Juni, ya sebentar lagi juga putus. Putus dari kasasi. Iya. Gambarannya Bang? Ya sulit itu, karena kan bagaimana bisa, kita kan mengatakan, jika itu dikabulkan Mahkamah Agung, maka akan terjadi putusan yang apa namanya, yang berlawanan. Ya, betul. Berlawanan. Karena ada dua keputusan yang berlawanan. 694 di Jakarta Barat kan udah inkrah. 172 di Jakarta Barat kan sudah menyatakan Ruli dan OC itu adalah sah, melaksanakan KLB. Nah, ada putusan yang bertentangan dengan ini, kan nggak mungkin. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin dua pengadilan berbeda pendapat ya? Nggak mungkin. Karena misalnya ini inkrah, terus yang mau dijalankan yang mana? Yang tengah Bang. Yang tengah di antara kiri dan kanan keder jadinya. Belum lagi ya apa namanya, belum lagi masalah para pihaknya. Masa hanya 6 orang yang digugat, ya kan? KLB itu kan harusnya seluruh presidium dong. Iya, presidiumnya ada 20 orangan. Iya, mereka yang melaksanakan kan. Ya, itu tadi atu-atu lagi yang tergugatnya panjang lagi. Nah, Bang, terlepas dari itu, apakah mengganggu program dari PP? Tidak sama sekali. Jadi apa yang sudah dilakukan selain Diklat SAR dari program-program PP? Kita udah banyak sekali yang tadi itu Konperwil. Oke, Konperwil, Diklat SAR. Ya, kemudian kita juga sudah melakukan berbagai kegiatan dengan kementerian. Dan saat ini kita sedang fokus itu adalah terkait dengan perubahan PP 37, perubahan ketiga ya, PP 37 1998 tentang jabatan PPAT. Itu masih dalam pembahasan? Ya, nah itu dengan Kementerian ATR. Kita bersyukur selama kementerian dengan PPIPAT itu baru kali inilah ya kementerian itu dilibatkan kita langsung di dalam pembahasan itu. Itu bukan isu, bukan ilusi. Pada saat saya dulu 2010 kita dilibatkan membahas terkait dengan undang-undang rumah susun, kemudian perubahan PP PMNA nomor 3 ya. PMNA nomor 3. Jadi dia Perkaban nomor 2008 2012 ya. Tapi tidak pada saat membahas pasal demi pasal. Jadi kita itu diundang oleh Kabiro Hukum di satu tempat. Sudah jadi? Bukan, dia meminta kita, memberikan masukan. Gitu. Jadi ditampung sama Kepala Biro Hukum. Sekarang nggak begitu. Kalau dulu itu kita itu dilibatkan, tetapi secara tidak langsung. Maksud ya? Paham. Tidak dalam sebuah rapat. Tidak dalam sebuah rapat. Makan. Diadakan rapat lagi. Nah, nanti hasil rapat ini dibawa ke rapat lagi. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang justru malah dalam sebuah rapat. Dalam sebuah rapat, di situ ada Biro Hukum, di situ ada Direktorat Jenderal BHPT, di situ ada Sekretariat Kabinet, Sekretariat Negara, di situ ada Kemenkumham. Hal apa Bang yang urgent yang perlu dimasukkan? Nah, di dalam PP 37 tersebut isu yang paling krusial dengan PPAT itu adalah masalah usia pengangkatan. Nah, jadi yang dua-dua ya? Iya, dua-dua kita usulkan agar disamakan dengan UJN. Berarti 27. Ya, nah kemudian itu ada lagi itu terkait dengan usia pensiun. Pemerintah menginginkan itu tidak ada perpanjangan. 65 udah selesai. Mengapa argumentasi dari pemerintah bahwa yang memperpanjang itu meskipun sudah ada surat sehat itu pada saat wawancara belum tentu sudah tidak bisa fokus. Ya, karena usia. Ya, karena usia. Nah, itu kita usulkan agar tetap di 67 dan PPIPAT diminta untuk dilibatkan terkait dengan apakah layak apa tidak teman-teman ini. Tapi ini juga jadi perdebatan juga usia pensiun ini.
Kemudian yang kedua, seterusnya itu yang ketiga itu adalah terkait dengan dilarang rangkap jabatan. Jadi pemerintah menginginkan PPAT dan notaris itu terpisah, tidak boleh dirangkap. Jadi kalau PPAT memilih notaris, ya dia harus melepaskan PPAT. Berarti notaris aja, PPAT ya, aja. Itu keinginan pemerintah seperti itu. Kemudian argumentasi yang diajukan oleh pemerintah adalah bahwa ini adalah dua jabatan yang berbeda. Kalau notaris itu mendapatkan kewenangan itu langsung dari undang-undang, sementara PPAT itu adalah delegasi dari Kementerian ATR. Jadi dasar kewenangannya berbeda, sehingga tidak selayaknya disatukan. Dan kemudian masalah pembinaan juga selalu tidak efektif. Nah itu. Nah kita tentu itu kajian dari universitas. Jadi udah ada kajian hukumnya. Jadi akademiknya ya, kajian akademiknya sudah ada dari universitas tertentu ya, yang menginginkan juga bahwa itu dipisah. Nah kita sedang mempengaruhi agar naskah akademiknya itu tidak seperti yang sekarang, ya. Karena kita memberikan berbagai argumentasi bagaimana kemudahan berusaha tersebut jika jabatan notaris dan PPAT itu tetap dirangkap dan akibatnya apa kalau dipisah. Itu sedang kita ini kan. Masih proses sekarang. Berarti masih berdebat ya. Masih berjuang masalahnya. Berjuang dari poin-poin yang tadi itu, dari usia, masa pensiun, kemudian rasa rangkap jabatan dan sebagainya. Ada hal termasuk daerah kerja juga. Wilayah kerja. Kan di wilayah kerja di provinsi ya. Itu provinsi, apakah tetap dipertahankan atau nggak jalan dikembalikan? Iya. Memang jalan provinsi? Ya sulit memang itu ya, karena kalau di wilayah kerjanya itu ke provinsi, kita khawatir itu notaris-notaris baru, notaris-notaris itu semakin mati. Karena seperti kita ketahui di Jakarta aja misalnya, kan boleh dikatakan paling 10-20 notaris yang sedekai, yang merajalela kan, sedekai. Nah kalau nanti itu dibuka, itu terpusat di mereka semua itu nanti. Berarti terjadi pengkerucutan. Iya. Yang tadinya itu PPAT Jakarta Pusat menangani apartemen di Jakarta Barat itu harus memakai PPAT Jakarta Barat. Sekarang nanti tidak lagi kan, gitu diambil sama dia semuanya. Habis gitu. Nah itu. Itu tetap Kabupaten Kota usulan dari PP. Usulan dari IPAT itu kelihatannya memang sebagusnya tetap di sama kayak Kabupaten Kota. INI enggak. INI kan tidak terkait dengan objek, terkait dengan di mana ia menandatangani kan begitu ya. Kalau kita kan terkait dengan objek, tidak terkait dengan di mana menandatangani. Betul. Nah, selain itu apa lagi Bang program yang ke depan sedang digarap nih? Program kita saat ini juga di kesejahteraan juga KTA gimana? KTA sudah cukup banyak ya. Sudah kemarin itu sudah ada sekitar 12.000 ya. Wow. 12.000 KTA. Berarti udah hampir separuh ya? Ya, udah hampir separuh ya. Jadi ini juga masih akan terus. Karena memang nanti KTA ini kan kalau dia mau daftar kongres ya tidak mempunyai KTA nggak bisa daftar dia. Nggak punya hak suara. Ya gitu. Ya, nah teman-teman kita yang mempunyai KTA yang lama kan itu berdasarkan Perkum kan sudah tidak berlaku lagi. Ya, nanti kita juga akan meminta kepada perbankan seluruh Indonesia yang melakukan PKS itu harus yang mempunyai tanda anggota yang masih sah, yang masih berlaku. Selain itu KTA apalagi yang sudah digarap? KTA kemudian perlindungan anggota banyak sekali ya. Termasuk kemarin itu masalah IKN ya. IKN. Ya, banyak sekali. Yang belum ke depan nih. Ke depannya yang rencana yang belum dilaksanakan. Nah, ini kita memang menginginkan
banyak hal ya. Oke. Jadi termasuk yang tadi saya bilang itu workshop. Ya, kemudian juga kita ingin melakukan pelatihan-pelatihan kepada seluruh Pengda dan Pengwil terkait dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ya, kemudian agar semua itu paham berorganisasi itu. Karena kita pada saat turun ke daerah, konperwil yang satu dengan konperwil yang lain itu berbeda ya. Nah, kita juga ingin melakukan pelatihan itu. Oh, berarti keinginan dari Bang Ketum, konperwil se-Indonesia seragam. Oh, tata caranya ya. Tata cara pelaksanaannya seragam. Ya. Kemudian benderanya juga pengennya kita sudah diatur lebarnya berapa, nggak variatif warnanya apa. Yang di sini lebar, yang di sana agak kecil dikit. Dan kemudian itu kita juga sekarang ini sedang menjajaki dengan beberapa perbankan agar anggota mendapatkan fasilitas KPR untuk kantor dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali memang program-program yang sedang dilakukan. Kalau nggak salah ada yang menarik, bener ya PP ngasih duit dan berbagi 50 juta ke Pengwil. Oh iya, kita kemarin itu di Rakernas diputuskan oleh Rakernas. Ya tentu ketua umum harus patuh ya kepada bagi-bagi keputusan itu. Bukan bagi-bagi uang sebenarnya. Itu anggaran agar hidup Pengwilnya. Pengwil ini agar hidup Pengda. Ya, jadi itu sedang dirumuskan. Mungkin kita nanti besok itu rapat pleno teknisnya seperti apa, sehingga nanti pada saat HBH tanggal 27 Mei kita udah bisa membagikan itu, sosialisasikan ya. Berarti saat ini lagi dirumuskan. Iya, itu tujuannya adalah menghidupkan organisasi, ya agar Pengda dengan anggaran seperti itu ya bisa mengadakan rapat, bisa dengan segala macam. Bang, satu pertanyaan terakhir nih Bang. Tapi ya saya kembalikan ke Bang Ketum, berkenan menjawab atau tidak. Nih kakak ya, Abang kan ini lagi mau mengadakan kontestasi di NI ini dalam waktu dekat inilah atau dalam tahun ini. Nah, pertanyaannya, Abang PPI PAT punya kepentingan tidak terhadap para balon-balon yang diusung atau dalam perjaringan ini kan sudah mulai ramai nih. Di Pengda kan udah mulai muncul nama si A, si B, si C, si D. Ada yang 7, ada yang 6, ada yang 5, pokoknya macam-macam lah. Nah, ada nggak kepentingan dari PPI PAT terhadap para balon tersebut? Ya, jadi kan PPI PAT ini kan sebenarnya ingin agar anggota ini semua itu santun dalam berbicara, ya beretika dalam pergaulan, ya. Kemudian itu selalu patuh kepada peraturan, ya hormat kepada rekan sesama. Itu kan tujuan kita ya sebenarnya. Dan kemudian itu di dalam melaksanakan jabatannya mendapat rezeki yang halal sehingga memberikan kesejahteraan kepada anggota. Itu adalah tujuan kita berorganisasi, kan begitu ya. Betul. Nah, dalam konteks itulah sebetulnya kami PPI PAT itu yang sekarang ini diberikan kepercayaan oleh anggota itu ingin agar apa yang kita programkan ini tidak menjadi terhambat. Ya, oleh karena itu kita melihat agar kalau di INI mempunyai pemimpin yang dapat bersinergi, bersatu ya demi anggota ini, anggotanya kan sama ya. Jadi tentu itu adalah jauh lebih baik daripada kita itu tadi seperti yang saya katakan itu seolah-olah itu bersaing, kan begitu, berebut. Ya, jadi saya kurang nyaman itu ya, seperti kemarin itu INI ketemu dengan Wakil Jaksa Agung. Ini ketemu muka Kapolri. Kita juga ketemu lagi dengan Wakil Jaksa Agung, kan begitu ya? Itu pendapat anggota kok bersaing gitu ya? Betul. Jadi tentu itu tidak bagus untuk mengelola suatu organisasi. Dalam konteks itulah sebetulnya, dalam konteks kepentingan daripada anggota inilah sebetulnya kita menginginkan nanti di sana itu pemimpin itu adalah yang tidak lagi membatasi diri, sudah cair ya. Dalam artian itu yang tentu bisa bersinergi dengan PPI PAT.
Ya, bersinergi dengan PPAPT ini tujuannya adalah agar bisa sama-sama melakukan pembinaan ya kepada PPAT dan notaris. Kemudian itu ujungnya adalah agar terangkat ya wibawa daripada PPAT dan notaris itu di mata masyarakat. Ini kan penjaringan udah mulai berlangsung nih. Saya kemarin ketemu dengan Bang Irfan ya. Irfan Ardiansa. Nah, kelihatannya kan saat ini yang lagi naik daun, lagi memimpin ya perolehan daripada dukungan itu adalah dia. Irfan, TF, Firdaus, kalau nggak salah Rudi, dan JP, Oti. Nah, kalau nggak salah ya. Jadi dari yang kita pantau itu kan ada 5 ya. Bang Irfan sendiri, kemudian Bang Tri Firdaus, abang semua ini ya, abang. Ya. Bang Julius, ya Mbak Ruli, Bang Ruli, Bang Julius, Empok deh satunya, Empok Oti ya. Nah, kelihatannya yang sedang leading ini ada 3 ya, yaitu Bang Irfan, Bang TF, dan Bang Ruli ya. Mudah-mudahanlah mereka bersaing ya. Dengan seluruh kandidat ini sebenarnya saya sangat dekat ya, sangat familiar. Saya yakin dengan siapapun pasti bisa di antara mereka itu bekerja sama dengan saya. Ya, bekerja sama dengan IPAT ya, karena saya dengan Bang Irfan dekat ya. Kemudian dengan Bang TF kita juga cair kalau ketemu ya, dekat dengan Bang Ruli apalagi ya, dengan Mas Julius juga. Sekarang kan kita kemana-mana malah. Mbak Oti emang sebelah. Kalau udah Mbak Oti mah udah sebelah satu rumah sekarang. Tapi Bang, ada yang menarik. Ternyata penjaringan ini kan dibuat bukan hanya balon ketua umum, ada balon DKP. Ngomong-ngomong, nama Bang Haha muncul tuh Bang. Oh iya. Di beberapa tempat. Tanggapannya kemana Bang? Dengan munculnya nama Bang Haha, banyak anggota berharap Bang Haha masuk di DKP. Ya, itu saya serahkan kepada anggota lah ya. DKP itu kan sebenarnya hanya pengawal konstitusi ya. Jadi saya rasa tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan organisasi ya, tetapi hanya mengawal konstitusi ya, kode etik khususnya. Tapi kan minimal kalau Abang ada di dalam DKP kan lebih mudah menerapkan. Jadi keinginan anggota itu agar INI dengan IPAT ini semakin mesra, mungkin lebih mudah terwujud. Tanggapan Abang? Nggak apa-apa, memang kita siap Bang? Kita serahkan kepada anggota. Berarti siap ya? Dalam pengabdian ini kita memang harus selalu siap. Oke, siap. Berarti kalau memang ternyata nama Abang terus melejit, seandainya Bang, ini kan penjaringan masih terus berlangsung nih. Iya. Ada pengda, nanti kan ke Pengwil. Minimal kan 11 kalau nggak salah. Kalau di IPAT 50% per 1. 33 berarti sekitar 16-17 Pengwil. Kalau ini kan hanya 11 Bang. Kalau seandainya 11 berarti siap bertarung dong, nggak mundur. Nanti diterusin aja, nggak apa-apa. Oh gitu. Abang siap ya? Terakhir Bang, ada yang ingin disampaikan ke teman-teman anggota IPAT se-Indonesia dari perbincangan kita saat. Terima kasih Mas Mahfud ya, rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian PPAT seluruh Indonesia. Selamat sekali lagi ya buka puasa, menjalankan ibadah puasa ya. Maaf, gue berbuka ya, seperti orang buka bukber ya. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Semoga berkah puasanya berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa kalau mau minta izin walaupun 4 hari lagi. Di dulu. Tapi nggak boleh nyolong setar Bang. Pakai orang kampanye aja. Nyolong setar. Bercanda Bang, bercanda. Oke, Gross Saver, begitu demikian bincang-bincang santai Gross TV dengan Bang Dr. Haji Hafendia Rahab, SH, SPN, MH,
Jadi seperti itulah perjalanan PP IPAT 1 tahun lebih sampai hari ini. Sudah banyak program yang sudah dijalankan seperti Ditlasar sudah 2 kali, kemudian juga KTA sudah separuh, dan banyak lagi lah audiensi, dan bahkan yang menarik tadi sedang mengawal atau mendiskusikan tentang perubahan. PP 37 itu ada 4 permen itu ya. Permen 2018 itu juga sedang dibahas ya. Kemudian itu sekarang itu rancangan peraturan permen tentang PMPJ. Ya. Kemudian satu lagi itu permen tentang apa ya? PMNA nomor 3 perubahan keempat ya. Berarti ya. Ada banyak sekali memang ya. Berarti pekerjaan pengurus pusat cukup menguras tenaga, pikiran. Maka doakan saja semoga para pengurus di PP diberi kesehatan dan terus bisa mengawal demi anggota ke depan. Amin. Sekali lagi terima kasih Bang Ketum, Bang Haha. Oke, Growsavers, sampai jumpa di liputan dan bincang santai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.